Nah, kita tadi sudah membahas Ya, begitu ya kira-kira ekspektasinya seperti betul. apa. Tapi mungkin kalau Bram ada pertanyaan lagi Nah, begitu. tentunya ini yang menarik dan juga jadi headline di mana-mana, Mas Davi. Pemilihan calon wakil presiden dari pasangan Prabowo begitu ya, telah berujung pada nama Gibran. Raka Buming yang namanya juga menjadi atau kita tahu bersama begitu ya, putra dari Bapak Presiden Jokowi. Anda melihatnya apakah pelaku pasar juga banyak terpengaruh oleh gemuruh yang terkait antara, kalau kita pahami bersama juga ini gemuruhnya jadi ada Ibu Mega di sana dan versus begitu ya Presiden Jokowi. Apakah memang dengan adanya situasi yang mana juga menjadi lebih panas daripada biasanya akan juga berdampak banyak ke sektor ekonomi kita? Ya, kalau kita lihat memang cukup mengejutkan, tapi di satu sisi sudah diprediksi juga oleh masyarakat kemarin ya, nama Gibran sudah muncul berkali-kali untuk menjadi pasangan dari Prabowo. Cuma sampai diketuk palu Gibran ini memang cukup mengejutkan ya, karena salah satu nama yang kuat lainnya Bapak Erick Thohir juga cukup kuat secara profil ya. Nah ini untuk di pelaku pasar saya lihat sih mungkin masih akan wait and see untuk Gibran ini kira-kira seperti apa. Karena dia juga punya rekam jejak yang cukup baik untuk membawa Solo. Tapi di satu sisi dia akan berhadapan dengan orang-orang yang kalibernya bisa dibilang jauh di atasnya. Walaupun memang secara usia dan pengalaman tidak selalu membuktikan lebih baik dari orang lain ya. Nah kita kalau dari pelaku pasar, tadi saya kembali ke awal tadi, masalah stabilitas dan juga keberlanjutan. Kalau dari pelaku pasar, selama bisa menjaga stabilitas dan keberlanjutan, pasangan itu pasti akan dicintai oleh para pelaku usaha sih. Karena investor inginnya kepastian Kepastian, ya. betul. Oke, nah dari Pak Anggito sendiri seperti apa? Tadi kan sudah dijelaskan juga begitu bahwa memang investor ini butuhnya kepastian, tapi masih belum tahu begitu, masih belum detail juga kira-kira seperti apa yang mungkin akan dirubah, apa yang mungkin akan dilanjutkan, tapi mungkin dari sisi para pelaku usaha ataupun juga dari sisi investor sendiri, sebetulnya apa sih yang ingin dilanjutkan dan apa yang ingin dirubah begitu ya dari pemerintahan periode berikutnya. Dan mungkin ini sekaligus terakhir juga begitu pertanyaan untuk Pak Anggito berkaitan dengan kira-kira dengan dinamika yang masih akan berlangsung hingga nanti pemilihan begitu ya di bulan Februari, arah dari pasar keuangan kita akan bergerak seperti apa Pak Anggito? Ya, terima kasih Mbak Iva ya. Jadi memang pemilihan Gibran itu salah satu sinyal bahwa Pak Prabowo itu pro keberlanjutan ya. Itu menurut saya sinyal marketnya sangat clear ya. Cuman sebetulnya yang mesti dilihat, saya juga memahami ya kenapa stigma Pak Anies itu perubahan, karena memang masih banyak hal-hal yang harus dilakukan, harus dirubah ya. Contohnya saja, saya berikan contoh yang sederhana saja. Misalnya pemanfaatan APBN dan APBD. Kalau kita lihat selama ini penyerapan dari program-program APBN itu rendah ya, masih di bawah 95%. Tahun lalu saja APBN itu hanya menyerap 93%. Padahal itu dibutuhkan ya, dana itu dibutuhkan. APBD lebih parah lagi di 88%. Nah itu pasar ingin mengetahui sejauh mana kebijakan atau keberadaan Pak Anies misalnya bisa membuat APBN itu programnya lebih efektif dan lebih efisien misalnya. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua misalnya saja beberapa proyek infrastruktur yang masih mandek. Nah itu kan pasar ingin mengetahui sejauh mana misalnya perubahan-perubahan dilakukan oleh Pak Anies dan timnya untuk bisa melaksanakan program-program itu dan bermanfaat dan secara keuangan tidak membebani keuangan negara misalnya. Kemudian masih banyak lagi. Jadi ada sinyal-sinyal perubahan yang memang dikehendaki oleh pasar. Ya. Kemudian yang penting lagi yang tadi saya sebutkan adalah mana ketika paslon itu punya daya tarik terhadap investor, baik itu investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Mbak Iva, kalau kita lihat angkanya, rasio investasi kita itu 30% terhadap PDB. Itu di bawah angka Cina sama India sebagai negara besar. Nah, di samping itu investasi kita itu kontribusinya kepada PDB nggak terlalu besar, ya. Dan itulah yang dikehendaki oleh para investor kita. Sejauh mana para paslon ini, para pasangan capres dan cawapres ini bisa memberikan semakin banyak kesempatan pada investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Kalau tidak
dilaksanakan, maka pertumbuhan ekonomi kita itu akan 5-6% saja. Dan itu nggak cukup. Kita harus mencapai pertumbuhan 7% untuk bisa keluar dari middle income trap. Ya, betul. Nah, itu yang belum dijelaskan. Dan itu tidak bisa hanya mengatakan berkelanjutan, mesti ada perubahan. Karena sebetulnya RPJP sendiri itu mewajibkan adanya perubahan itu sendiri. Dan itu harusnya dijabarkan dan dijelaskan oleh para pahlawan bagaimana untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5% ke 7%. Langkah konkretnya begitu ya, caranya untuk tadi mencapai pertumbuhan 6 hingga 7% begitu ya Pak Anggito. Karena memang tadi sekali lagi target kita untuk Indonesia Emas 2045 begitu ada di tangan kepemimpinan berikutnya ya. Baik, terima kasih Pak Anggito dan juga Mas Davi sudah bergabung bersama kami dalam Editor's View. Sangat menarik tentunya dan kita akan melihat ya seperti apa nanti visi dan juga apa yang akan dikerjakan oleh pasangan calon di bidang ekonomi tentunya ke depannya ya. Kita akan lihat. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami dalam Editor's View.